Siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, ikhwani wa ikhwati a'izza rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di majlis virtual ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahi kepada kita semua akan nikmat sehat pada pagi hari ini, nikmat waktu luang sehingga kita bisa mengikuti majlis virtual ini di pertemuan yang ketiga. Pertemuan ketiga kita pada hari ini berjudul dengan tema mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab dan metode istinbatnya, yang akan dijelaskan atau dipresentasikan oleh Ustadz Ahmad Tirmidzi. Beliau adalah dosen perbandingan mazhab juga di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Manar. Beliau adalah alumni dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab, yaitu LIPIA, yang merupakan cabang dari Universitas Imam Ibn Saud yang pusatnya berada di Riyadh, dan juga S2-nya beliau mendapatkannya dari Universitas Darul Ulum. Alhamdulillah beliau sudah ada bersama kita pada pagi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, Nufaddil Ustadz Tirmidzi, kita persilakan Ustadz Tirmidzi untuk mempresentasikan materi pada pagi hari ini. Oh ya, saya mengingatkan kita untuk pagi hari ini kita tetap bagi selama 2 sesi, 30 menit pertama, kemudian nanti ada 15 menit untuk diskusi, 30 menit untuk sesi kedua, dan 15 menit kemudian untuk sesi diskusi yang kedua. Baik Ustaz, silakan Ustaz. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Waghfir lana bima jahilna. Teman-teman sekalian, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk menyampaikan perkuliahan virtual atau online di tengah situasi kita yang sedang dicoba. Mudah-mudahan cobaan ini tidak mengurangi semangat kita untuk memperdalam ilmu pengetahuan, ya, meskipun tidak dengan pertemuan secara fisik karena kita sedang memang melakukan physical distancing, ya. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengakhiri wabah yang sedang diturunkan kepada kita semuanya, dan keluarga kita juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan juga seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang setia mengikuti langkah dan sunnah beliau. Baik, tidak berpanjang kalam, saya langsung ingin membahas tentang
mazhab Abu Hanifah, yang di dalam kajian ini sebenarnya ada dua konsentrasi yang ingin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan profil dari Abu Hanifah, ya, karena di dalam Islam, ya, ketika kita mengikuti sebuah pendapat, ya, mengikuti sebuah pemikiran, gitu ya, itu yang paling utama adalah dilihat orangnya dulu, ya, dilihat orangnya dulu, dikenal orangnya dulu, ya, siapa dia. Jadi jangan kemudian kita termakan oleh pameo yang mengatakan bahwasanya undur makola wala tandurman kola, ya, lihat apa yang dikatakan dan jangan lihat siapa yang mengatakan, ya. Ini juga tidak tepat 100%, ya, karena di dalam Islam itu, di dalam ilmu hadis terutama, itu bukan apa yang dikatakan terlebih dahulu, tapi siapa yang mengatakan. Nah, makanya kita di sini Abu Hanifah, ketika kita belajar tentang mazhab Abu Hanifah, yang kita kenal profilnya dulu, orangnya dulu kayak apa. Nah, setelah itu baru makolanya, apa yang dia katakan, ya kan? Metodologinya apa, prinsipnya apa, kata-katanya seperti apa, ya, pemikirannya seperti apa, itu yang nanti akan kita gali sebagian kecil, bukan semuanya, karena tidak mungkin dalam majelis yang singkat ini. Nah, baik itu dua sisi yang ingin kita ulas di dalam pertemuan ini, dan sekali lagi ini juga masih dibatasi oleh temanya. Ya, kita tidak membahas panjang lebar tentang pemikiran Abu Hanifah, ya, di dalam masalah akidah, di dalam masalah fikih, di dalam masalah politik, tidak. Tapi kita hanya menyinggung sebagian, terutama di dalam masalah-masalah yang memang kita punya konsen di dalamnya, ya. Baik, kita mulai dari pembahasan profil beliau, ya, profil beliau. Jadi di sini saya sebutkan mazhab Hanafi, ya. Mazhab Hanafi itu orang-orang yang mengikuti Abu Hanifah atau yang punya kedekatan pemikiran dengan Abu Hanifah, ya, makanya disebut Hanafi. Dan biasanya memang nama-nama mazhab itu tidak disebutkan personnya, tapi dia menunjuk kepada intisab atau berafiliasi kepada dia. Ya, mazhab Hanafi itu pengikut Abu Hanifah. Nah, nanti kita akan perdalam seperti apa, bagaimana mazhab ini terbentuk. Kemudian Asy-Syafi'iyah itu pengikut Imam Asy-Syafi'i. Ya, Al-Malikiyah juga demikian. Al-Hanabilah dari Imam Hambali dan seterusnya. Nah, kita akan mulai dari profilnya. Ya, ini ada pohon apel. Ya, pohon apel. Ini pohon yang buah apel, ya, buah apel. Kira-kira apa yang Anda bayangkan tentang buah apel ini? Dan apa hubungannya dengan Abu Hanifah? Ya, kan agak aneh gitu kan. Apa tiba-tiba kita kembali ke apple gitu ya. Ya. Baik. Masih ingat nggak antum semua, ya, bapak-bapak semua, ibu-ibu, ya. Ada jamaah ibu-ibu ya? Ada, Zat. Ada ya. Jadi Imam Abu Hanifah ini bermula dari buah apel. Bagaimana itu bermula? Nah, ini kita coba urai sedikit. Masih ingat nggak kisah yang ada dikisahkan di sana? Ada seorang pemuda dalam perjalanan, dia lapar gitu ya, kemudian lewat sebuah kebun. Nah, kebun itu kebun apel. Nah, kemudian karena dia lapar, apel itu dia makan. Belum selesai dia makan setengah apel itu, ya, dia baru sadar, oh ini bukan punya saya. Nah, kan gitu kan. Ini bukan punya saya. Nah, ada yang mengatakan dia sudah pulang, gitu kan. Dia bukan punya saya. Nah, setelah itu dia baru mencari, ini bukan punya saya harus minta izin, harus minta maaf, harus diikhlaskan, harus direlakan gitu ya, agar saya tidak berdosa. Nah, kan.
agar saya tidak dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat, gitu kan. Nah, kemudian pemuda ini menemui si pemilik kebun apel tadi itu, ya, yang apa namanya, orang yang dekat dengan agama. Nah, kemudian pemuda ini, ya, pemuda ini minta izin kepada dia, minta maaf kepada dia, Tuanku, mohon saya dimaafkan karena saya sudah makan apel Anda tanpa saya izin, kan gitu kan. Kemudian dia minta izin, minta dimaafkan. Kemudian Syekh tadi itu, pemilik kebun tadi itu mengatakan bahwasanya saya akan maafkan, tapi dengan syarat, kan gitu ya. Tapi dengan syarat, gitu kan. Oke, nggak apa-apa. Syaratnya apa? Ya, saya akan melakukannya, kan gitu kan. Nah, kemudian si pemilik kebun ini memberikan apa namanya syarat kepada pemuda tersebut. Ya, ya. Kamu saya maafkan, tapi kamu harus menikahi anak perempuan saya yang buta, yang tuli, yang lumpuh, yang bisu. Nah, kemudian pemuda tadi itu yang kemudian diketahui bernama Thabit, ya dia kaget, shock, gitu. Tapi harus menerima itu syarat yang diajukan oleh apa namanya si pemilik kebun yang punya apel, kan gitu kan. Akhirnya dia ya mau nggak mau diterima, tapi ya perempuannya katanya bisu, lumpuh dan tuli, gitu kan, buta juga, gitu kan. Nah, kemudian di malam pertama dia ketemu, ya, dengan setelah akad nikah dan segala macam selesai, ternyata perempuan itu ditemukan tidak buta, tidak tuli, tidak lumpuh, tidak bisu. Karena yang dimaksud tadi itu semuanya sifat tadi itu adalah kiasan. Ya, artinya perempuan itu tidak pernah melihat yang haram, tidak pernah mendengar yang haram, tidak pernah mengatakan yang buruk. Ya, jadi semuanya itu kiasan. Dia tidak pernah keluar berjalan ya menuju tempat yang buruk, yang jahat, yang jelek. Gitu ya. Makanya dia disebut lumpuh. Gitu ya. Maksudnya begitu. Nah, akhirnya keduanya menikah, Thabit dan perempuan tadi itu menikah. Nah, dari pernikahan itulah kemudian mereka dikaruniai anak, ya, yang dinamakan An-Nu'man. Nah, siapa An-Nu'man itu? An-Nu'man itu adalah anaknya Thabit yang tadi katanya pemuda yang makan apel tadi itu. Yang tidak lain An-Nu'man itu adalah An-Nu'man ibn Thabit, yaitu Abu Hanifah, pendiri dari mazhab Hanafi. Nah, kisah ini, ya, kalau dicari sumbernya, itu kagak bakal ketemu di mana adanya, nggak ada kisahnya. Tapi itu diceritakan oleh banyak orang, gitu ya. Saya sudah nyari juga tidak ketemu, gitu kan. Dikisahkan oleh syekh yang besar di Mesir, gitu ya kan. Sebagian besar di Mesir itu yang separuhnya itu mazhab Hanafi, gitu ya. Nah, ternyata tidak ada. Tapi itu tersebar dari lisan ke lisan. Ya, katakanlah itu benar ya, mudah-mudahan benar, gitu ya. Mungkin ada sisi hiperbol, ya ada, gitu ya. Tapi oke, itu awal, gitu ya. Kalau seandainya benar, ya memang Abu Hanifah ini dilahirkan dari orang tua, ya, yang memang sangat, ya, memperhatikan agama, ya, sangat memperhatikan agama. Nah, ini hanya ilustrasi, ya, yang sampaikan ini hanya ilustrasi. Abu Hanifah An-Nu'man, Syekhul Fuqaha ini hanya gambaran ilustrasi, bukan yang sebenarnya, ya. Mungkin kalau beliau lahir di zaman sekarang sudah ada foto dan segala macam, ya. Baik, siapakah An-Nu'man bin Thabit, ya, atau Abu Hanifah, ya. Beliau ini adalah hampir disepakati oleh para mu'arrikhin, oleh ahli sejarah sejarawan, ya, bahwa beliau ini adalah orang ajam, non Arab, Mawali, ya, yang dulu kakeknya, bukan ayahnya, ya, kakeknya itu adalah budak, ya, budak yang karena ditaklukkan oleh Islam, gitu ya, itu kan warganya kemudian sebagiannya diperbudak. Nah, kakeknya itu ada mengatakan kakek beliau itu adalah dulu budak, tapi kemudian ayahnya sudah dimerdekakan, gitu ya. Nah, makanya hampir sepakat bahwasanya meskipun beliau itu non Arab, ya, kan tetapi beliau adalah orang yang sejak lahir itu tidak menjadi budak, gitu ya. Nah,
Tidak kita bahas di sini mana fadilah orang Arab non Arab, karena pada saat itu memang Islam sudah menyebar kemana-mana, gitu ya. Dan yang membedakan itu adalah bukan hanya sekedar dari kesukuan etnis, akan tetapi dari faktor siapa dia, apa kontribusinya. Nah, itu yang akan kita bahas di dalam hal ini, ya. Kalau sudah kita bicara tentang kontribusi, ya, tentang keilmuan, itu sudah tidak ada sifat Arab non Arab, ya. Karena orang yang punya kontribusi terhadap Islam itu tidak dilihat lagi dari etnisnya, tapi dilihat dari apa yang dia sumbangsikan. Nah, meskipun beliau ini hampir sepakat para mu'arrikhin, beliau ini adalah non-Arab, ada yang mengatakan keturunannya dari ibunya itu ada jalur dari Arab, ada yang mengatakan begitu. Karena makanya ada yang mengatakan bahwasanya bapaknya itu ada jalur ke Arab sana, ya. Jadi Nu'man ini adalah orang lahir dari keturunan Persia, gitu ya. Ayahnya Kabul dan Kabul yang Afghanistan, gitu ya. Dan ibunya dari Persia. Dan ada riwayat banyak yang ragam riwayat yang menjelaskan tentang hal itu, gitu ya. Baik. Beliau bernama An-Nu'man bin Thabit bin Zauta bin Mah, ayahnya keturunan bangsa Persia, Kabul Afghanistan, kemudian sudah hijrah, ya, imigrasi ke Kufah, ya. Beliau ini mempunyai seorang putra. Kenapa dia disebut dengan Abu Hanifah? Abu Hanifah itu dalam bahasa Arab itu kunyah itu panggilan. Tapi kemudian ada juga yang mengatakan kunyah itu gelar, ya. Karena memang seperti Abu Hurairah itu panggilannya nama panggilan, ya. Bukan nama kunyah yang diambil bukan nama julukan atau nama julukan, gitu ya. Karena dia akrab dengan kucing sehingga disebut Abu Hurairah. Nah, beliau Abu Hanifah, kenapa disebut Abu Hanifah? Gitu ya, karena ada yang mengatakan bahwasanya beliau punya seorang anak namanya Hanifah, ya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwasanya beliau adalah orang yang rajin ibadah, ya. Rajin ibadah, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanif itu kan artinya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada juga yang mengatakan bahwasanya karena beliau ini senang belajar, ya. Meskipun sebagai seorang pedagang, nanti kita akan singgung beliau itu hubungannya dengan dagang dan ilmu seperti apa, ya. Karena beliau itu kemana-mana bawa tinta dan pulpen, ya. Tinta itu dalam bahasa lugat Irak itu Hanifah, gitu ya. Nah, sehingga beliau disebut Abu Hanifah, ya. Seperti tadi itu julukan Abu Hurairah. Nah, beliau ini adalah pendiri mazhab Hanafi yang lahir tahun 80 Hijriah, ya, hidup sampai kemudian 150 Hijriah. Satu dari 4 mazhab yang terkenal di kalangan ahli sunnah wal jamaah, ya, dan yang tertua dan yang paling bertahan, ya, dan tidak punah, ya, bersama mazhab Maliki, ya, Syafi'i dan Hambali, ya. Nah, bagaimana perjalanan hidup beliau, ya. Pada waktu kecil Abu Hanifah ini menghafal Al-Qur'an, ya. Dan seperti yang dilakukan oleh anak-anak pada waktu itu, beliau berguru kepada Imam Asim, ya, salah seorang imam qiraah as-sab'ah yang kita juga membaca dengan riwayat itu, ya. Ya. Nah, keluarganya adalah keluarga pedagang sutra, ya, atau pedagang kain, pedagang bahan, gitu ya. Nah, karenanya tidak mengherankan, ya, apabila beliau sejak kecil sering mendampingi ayahnya berdagang sutra. Dan kemudian beliau juga menjadi seorang pedagang, gitu ya. Nah, sampai kepada suatu waktu, ya, beliau bertemu dengan Asy-Sya'bi, ya. Asy-Sya'bi itu salah seorang tabi'in, ya, salah seorang tabi'in, ulama besar di Kufah. Ada juga yang mengatakan beliau bukan berasal dari Arab asli, tapi beliau ulama Kufah, gitu ya. Nah, Asy-Sya'bi ini kemudian mengatakan sesuatu kepada Abu Hanifah, bahwasanya kamu ini cerdas,
kamu ini tanggap sekali, gitu ya. Kalau kamu mau belajar ilmu, kamu akan lebih bermanfaat daripada menjadi seorang pedagang. Kira-kira begitu. Nah, akhirnya beliau mulai dari itu terngiang-ngiang di kepala beliau, gitu ya. Kemudian beliau beralih, ya, meninggalkan kegiatan berdagang, ya, kemudian menuntut ilmu, ya. Ada juga yang mengatakan bahwasanya beliau tetap berdagang, beliau tetap menjaga tokonya, sembari menyebarkan ilmu, sembari memberi pengajian, memberi ceramah, memberi kajian dan seterusnya untuk menyebarkan ilmu. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, Abu Hanifah ini dikenal dengan, ini kita awali dulu dengan lamhalamkah gitu ya, sedikit-sedikit gitu ya tentang profil beliau. Beliau dikenal dengan ahli ra'yi atau pendiri madhab ahlu ra'yi, kumpulan ulama yang sering menggunakan logika ya di dalam menyimpulkan hukum. Ya, beliau salah satu fuqaha di Irak, ya, yang juga menjadi pebisnis seperti yang sudah saya sampaikan, ya, sembari menyampaikan ilmu, belajar, beliau juga berdagang, ya. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, ada yang mengatakan bahwasanya setelah beliau menjadi seorang ulama yang menjadi rujukan, beliau sudah tidak berdagang lagi, gitu ya. Ya, mungkin tokonya diserahkan kepada yang konsen untuk mengurus perdagangannya. Nah, tapi ada juga yang mengatakan beliau tetap mengurus, ya, karena itu beliau interaksinya dengan orang itu sangat luas, ya, karena beliau berdagang, ya. Ya, seperti kita ketahui bahwasanya orang yang biasanya berdagang itu hubungan koneksi dengan orang lain itu lebih luas daripada tidak, gitu ya. Ya, beliau ini hidup di dua masa, ya, di masa Daulah Umayyah di akhir-akhir dan di masa Daulah Abbasiyah, ya. Beliau termasuk pengikut tabi'in, ya. Ada juga sebagian riwayat yang mengatakan, ya, bahwasanya beliau termasuk tabi'in karena bertemu dengan Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik itu kan sahabat. Ya. Orang yang disebut dengan tabi'in itu adalah orang yang pernah ketemu dengan sahabatnya. Ya. Beliau meriwayatkan salah satu hadis yang tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, ya, dari Anas, gitu ya. Nah, beliau juga dikenal, Abu Hanifah ini dikenal ketat, selektif di dalam menerima hadis, ya, dan fleksibel dalam menggunakan qiyas dan istihsan, ya. Ada yang mengatakan bahwasanya prinsip yang beliau pakai ini, ya, karena situasi yang menuntut tentang hal itu, ya. Beliau jauh dari sumber asal, ya, sumber asal dari hadis itu adalah dari di Mekah dan Madinah atau yang disebut dengan Hijaz, ya. Nah, karena jauh, ya, dia posisinya di Irak, ya, di Baghdad itu kan, Kufah itu kan jauh dari Hijaz, sehingga beliau harus selektif, ya, di dalam menerima hadis, ya. Nah, di satu sisi seperti itu, di sisi lain menuntut untuk memahami, ya, pesan-pesan umum yang ada di dalam Al-Quran. Nah, pesan-pesan umum yang ada di dalam hadis-hadis mutawatir yang beliau terima, ya, dijadikan sebagai sebuah prinsip untuk memperluas, ya, cakrawala, untuk memperluas metodologi di dalam mengistimbat masalah-masalah yang muncul, masalah-masalah baru yang muncul yang tidak ada nasnya di dalam Al-Quran atau di dalam hadis yang terang-terang itu adalah sahih, ya. Oke, itu terkait salah satu prinsip beliau. Nanti kita akan perdalam, gitu ya. Kita lanjutkan tentang profil Abu Hanifah, ya. Pada masa Abu Hanifah menuntut ilmu di Irak, ya, karena beliau awali, ya, beliau berguru dulu. Beliau disibukkan tiga halakoh keilmuan. Yang pertama adalah halakoh yang membahas tentang pokok-pokok akidah, dan beliau punya perhatian, ya, yang cukup kuat terhadap masalah-masalah akidah, sehingga beliau punya buku Al-Fiqhul Akbar, ya, fikih
paling besar, fikih paling sentral. Nah, itu isinya membahas tentang akidah. Meskipun ada yang menyanggah bahwasanya itu bukan karangan Abu Hanifah, ya. Ya iya bukan, tapi murid-murid beliau yang mengkodifikasikan, yang menuliskannya. Yang kedua, halaqah yang membahas tentang hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan metode serta proses pengumpulannya dari berbagai negara serta pembahasan dari perawi dan kemungkinan diterima atau tidaknya pribadi atau riwayat mereka, ya. Ini halaqah yang beliau ikuti yang kedua, ya, sehingga tidak heran beliau juga punya musnad kumpulan tentang hadis yang beliau riwayatkan, gitu ya. Nah, makanya beliau ikut di halaqah hadis, ya. Yang ketiga adalah halaqah yang membahas tentang masalah fikih, ya. Nah, fikih, kalau kita bicara masalah fikih, maksudnya di sini adalah disiplin ilmu yang membahas, ya, disiplin ilmu khusus yang membahas tentang masalah ibadah dan muamalah. Itu fikih. Ya, jangan dipahami makna fikih secara lugawi, maknanya adalah memahami agama, bukan. Tapi kalau kita sudah sebutkan fikih, maka yang dimaksud fikih di sini adalah persoalan-persoalan yang hanya menyangkut masalah ibadah, ya, menyangkut masalah muamalah saja, ya. Nah, termasuk membahas fatwa-fatwa yang menjawab masalah-masalah baru yang muncul, ya, masalah-masalah baru yang muncul, ya, saat itu dan belum pernah muncul sebelumnya. Nah, ini beliau ikuti di dalam kajian tentang halaqah tentang fikih, gitu ya. Oke, kita lanjutkan, ya. Bagaimana beliau menimba ilmu? Ya, beliau menimba ilmu hadis dan fikih dari banyak ulama selama 18 tahun. Ya, jadi beliau bukan hanya satu ulama, bukan hanya satu ustadz, ya, tapi beliau menimba ilmu dari banyak ulama selama 18 tahun konsen di dalam mencari ilmu, ya, terutama dari Hamad bin Sulaiman, ya, guru dari Ibrahim An-Nakhai, ya. Jadi Ibrahim An-Nakhai ini sebenarnya adalah merupakan guru yang banyak mempengaruhi pendapat-pendapatnya, ya, dari Abu Hanifah. Ya, makanya seperti yang dikatakan oleh Abu Zahra di dalam Abu Hanifah, wa madhabuhu wa ara'uhu wa mu'asiruhu, ya, ulama dari Mesir, ya. Beliau menyimpulkan bahwasanya sebenarnya, karena nanti akan kita bahas apakah Abu Hanifah itu ulama yang pertama memiliki prinsip tersendiri di dalam masalah usul fikih, gitu ya. Menurut Abu Zahra bahwasanya kalau dikatakan secara sistematis, ya Abu Hanifah yang pertama. Tapi kenapa Abu Hanifah punya prinsip-prinsip seperti itu? Karena beliau banyak dipengaruhi oleh pemikiran dari gurunya guru, ya, syekhnya dari Hamad bin Sulaiman, yaitu Ibrahim An-Nakhai, salah seorang tabi'in, gitu ya. Nah, menurut Abu Zahra, pemikiran Abu Hanifah itu banyak dipengaruhi oleh Ibrahim An-Nakhai. Jadi beliau, Abu Hanifah itu bukan memulai dari nol, gitu ya. Kira-kira begitu. Ibnu Abdul Bar mengatakan bahwasanya Abu Hanifah memiliki banyak sahabat, memimpin orang-orang penting di dunia. Melalui mereka, ya, ada yang gurunya, ada yang muridnya. Fikih Abu Hanifah kemudian tersebar luas, ya, terutama oleh Abu Yusuf Yakub bin Ibrahim, ya, dan satunya lagi Sohibah Abu Hanifah, satu lagi sahabat Abu Hanifah yang sangat berpengaruh. Nanti kita singgung, insyaallah. Ini sudah tadi itu, ya. Keluarga beliau adalah keluarga pedagang, ya. Ini sudah kita singgung tadi itu, ya. Kita lanjutkan tentang profil beliau. Nah, setelah beliau berguru, dan tadi itu yang paling berpengaruh adalah guru beliau Hamad bin Sulaiman, dan di atasnya lagi, ya, adalah Ibrahim An-Nakhai, ya. Beliau kemudian di dalam menyebarkan ilmunya, beliau punya pengikut-pengikut, ya, punya murid-murid yang ikut
menyebarluaskan, ya, mengikuti pendapat beliau dan menyebarluaskan, kemudian mengkodifikasikan pendapat-pendapat beliau, aliran-aliran pemikiran beliau, ya, terutama secara fikih, gitu ya, kepada murid-murid beliau. Yang pertama adalah Abu Yusuf, yang dikenal dengan Abu Yusuf, yaitu Yakub bin Ibrahim Al-Kufi, ya, yang merupakan hakim agung di masa Harun ar-Rasyid, yang mengkodifikasikan dasar metodologi usul fikih, ya, dan beliau adalah mujtahid mutlak, ya. Jadi Abu Yusuf ini adalah orang yang pertama, ya, yang membantu pendapat Abu Hanifah, prinsip-prinsip Abu Hanifah, ya, metodologi Abu Hanifah bisa diterima, ya, oleh masyarakat pada saat itu, ya, karena beliau menjadi hakim, ya. Kemudian ada Muhammad, nanti kita akan singgung lagi tentang posisi beliau. Kemudian ada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ya. Ini adalah pelanjut dari Abu Yusuf, ya, di Irak, dan juga beliau merupakan mujtahid mutlak. Nanti insya Allah istilah mujtahid mutlak itu akan disinggung oleh dosen yang menyinggung atau membahas masalah tersebut. Beliau juga membukukan mazhab Abu Hanifah melalui buku Dhahirur Riwayah. Ini salah satu buku yang paling menjadi rujukan dari mazhab Abu Hanifah. Kemudian ada Abu Huzail yang dikenal dengan nama Zufar, gitu ya. Ini juga sangat terkenal, ya, meskipun beliau ini dikatakan bukan mujtahid mutlak, ya, bukan mujtahid mutlak. Kemudian yang keempat adalah Hasan Ibn Ziyad Al-Lu'lu'i, ya, merupakan murid yang bukan murid terakhir, tapi di masa Ziyad Al-Lu'lu'i inilah era terakhir keemasan Abu Hanifah, ya, sekitar tahun 294, ya, sudah masuk ke abad ke-3 Hijriah, gitu ya. Nah, sementara mazhab Abu Hanifah itu didirikan atau ditancapkan, ya, istilahnya dibentuk, gitu ya, itu di abad pertama, gitu ya. Jadi hampir 2 abad, gitu ya. Ya, karena 100 tahun tahun 80-an atau abad pertama itu sudah dibentuk, kemudian sampai menjelang abad ketiga, ya, menjelang abad ketiga selama 2 abad, itu ya, itu masa-masa pembentukan dan era keemasan dari mazhab Abu Hanifah, ya, mazhab Hanafi, ya. Ibnu Hajar Al-Haythami mengatakan bahwasanya Abu Hanifah ini memiliki banyak pengikut. Mereka lah yang merangkum dan menyusun kaidah-kaidah mazhab dan masalah-masalah turunannya atau furu'. Ya. Mereka yang menganalisis mangkul dan mangkulnya, makul dan makulnya. Ya. Mereka kemudian menyebarkan di dalam sebuah buku yang dikaji oleh para ulama, gitu ya. Sementara Abu Yusuf adalah murid Abu Hanifah yang pertama mengkodifikasikan buku-buku mazhab Hanafi, ya. Buku Al-Athar yang diriwayatkan oleh Abu Hanifah dan buku-buku lainnya. Selain itu, Abu Yusuf juga menjadi hakim agung di masa Khilafah Abbasiyah selama 16 tahun. Nah, posisi beliau menjadi hakim inilah, ya, yang membantu penyebaran mazhab Hanafi, ya, karena beliau yang melakukan fit and proper test, ya, memilih hakim-hakim di seluruh wilayah Khilafah Abbasiyah, ya, dan di dalam seleksi terhadap hakim-hakim itu, ya, umumnya mereka harus dipilih dari kalangan mazhab Hanafi. Nah, hakim itu pada saat itu sangat esensial di dalam mengendalikan, ya, atau di dalam menentukan hukum, ya, karena dia pemilik yang paling tinggi posisinya, jadi hakim agung, gitu ya. Jadi hakim agung semua harus merujuk ke dia. Ada apa-apa ditanya ke dia rujukannya, kan, gitu ya. Ada persoalan yang diperdebatkan, larinya ke hakim agung, gitu ya. Nah, rahimakumullah, kita lanjutkan tentang kontribusi dari mazhab Hanafi, ya. Kontribusinya seperti apa? Ya, tadi kita sudah singgung beliau
membentuknya di awal abad pertama, ya, tahun 80-an, yaitu beliau lahir, kemudian setelah itu di abad pertama, 100 pertama beliau membentuk mazhab tersebut. Ini bisa dilihat di layar ini, bagaimana peta penyebaran dari masing-masing mazhab yang ada pada saat itu, ya. Mazhab Hanafi itu adanya di banyak ditemukan di di wilayah Irak karena merupakan merupakan tempat kelahiran dari mazhab ini, ya. Mazhab Hanafi ya bisa ditemukan di sini di Irak, kemudian sebagian di Mesir, ya. Al-Azhar jadi mercusuar di sana, kemudian Syam, Yordania, kemudian di Suriah, ini masuk Suriah, ya, kemudian ini Irak, ya, di sini. Nah, di sini penyebarannya di tempat lain di ini Iran, ya. Iran ini Ja'fari, ya, Ja'fari Syiah gitu, ya. Kemudian di pengikut dari Hambali Hanafi juga ada banyak ditemukan di Turki, gitu, ya. Baik, kontribusinya seperti apa mazhab Hanafi ini, ya. Mazhab Ahnaf atau Hanafi punya kontribusi besar di dalam khazanah fikih Islam, ya. Kita bicara tentang fikih, ya, di sini. Nah, persoalan-persoalan fikih disusun secara sistematis berdasarkan bab, ya. Itu yang melakukan pertama kali adalah Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah adalah ulama pertama yang mengkodifikasikan, membukukan, membuat buku-buku fikih itu dan usul fikih. Itu dibuat sudah sistematis berdasarkan bab, gitu, ya. Nah, kemudian diikuti oleh Anas bin Malik, ya, yang menyusun Al-Muwatta, gitu, ya. Malik bin Anas, mazhab Maliki yang menyusun Muwatta. Tapi yang pertama itu Abu Hanifah, ya. Jadi yang membuat pertama kali fikih itu sudah berdasarkan bab toharo, babu sholah, ya, kemudian babu saum, babu zakah. Itu yang membuat pertama kali itu adalah Abu Hanifah, ya. Dan belum ada ulama sebelumnya yang melakukan itu. Nah, kan, ini kontribusi yang besar yang diberikan oleh Abu Hanifah. Nggak tahu apakah pada saat itu buku-buku yang lain, buku-buku selain Islam atau khazanah Islam itu sudah disusun berdasarkan bab-bab seperti itu atau tidak, saya nggak tahu, gitu, ya. Ya, kalau misalnya sudah, gitu, ya, bisa jadi Abu Hanifah bukan yang pertama di dalam menyusun buku berdasarkan bab-bab, gitu, ya, hanya dalam masalah fikih saja, gitu, ya. Nah, kalau seandainya belum ada bab pada saat itu, maka Abu Hanifah yang mengajarkan itu, gitu, ya. Abu Hanifah mengajarkan penyusunan buku itu berdasarkan bab. Itu berarti Abu Hanifah. Namanya juga bab, kan, gitu, ya. Meskipun buku umum namanya apa? Bab 1. Nah, kan, ini, gitu, kan. Bab 2 ini. Nah, bab itu kan bahasa Arab, gitu loh. Kan? Bab itu bahasa Arab. Kalau buku non Arab, ya mungkin disusun apa namanya, kan, gitu, kan. Kalau tadi asumsinya misalnya bahwasanya pada saat itu buku-buku non Arab itu sudah ada berdasarkan disusun secara sistematis. Iya, berdasarkan apa? Ya, namanya apa, gitu loh. Abu Hanifah kan membuat berdasarkan bab 1, bab 2, bab 3. Nah, kan, gitu. Nah, selain itu apa? Chapter 1, chapter 2. Nah, ya, Abu Hanifah membuatnya nama bab. Sekarang itu jadi sistem di dalam penyusunan buku. Ya, kan? Di dalam sistem penyusunan buku apapun di Indonesia ini, kan, ya, terutama itu kan bab 1, bab 2. Nah, itu yang ngajarin siapa? Yang pertama kali itu adalah Abu Hanifah. Ya, kan? Ya, kalau itu berdasarkan tabwid. Bab itu kan artinya pintu, kan, gitu, kan? Nah, itu kontribusi beliau, ya. Belum ada ulama yang mendahului Abu Hanifah di dalam masalah ini, ya. Sahabat tabi'in, ya, belum pernah menyusun ilmu syariah berdasarkan bab-bab, ya, atau dalam buku-buku sistematis seperti itu.
Mereka hanya mengandalkan kekuatan hafalan, gitu ya. Riwayat itu kan kalau di dalam hadis itu kan sebelum Abu Hanifah membuat berdasarkan bab, itu kan ada musnad-musnad, gitu ya. Jadi berdasarkan diacak, gitu kan. Pokoknya musnad ini yang diriwayatkan oleh dari jalur Abu Hurairah, ini hadisnya, gitu ya. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, ini hadisnya, gitu kan. Dan seterusnya, gitu kan. Nah, tapi Abu Hanifah yang menyusun pertama kali berdasarkan bab-bab itu, ya. Termasuk kalau kita membuka apa namanya buku-buku hadis, ya misalnya Sahihul Bukhari, Sahih Muslim, ya, yang antum temukan pertama kali, ya, ketika membuka buku itu adalah bab apa, kan gitu kan. Jadi hadis itu disusun sudah berdasarkan bab, ya. Itu mengikuti sistemasi yang dibuat oleh Abu Hanifah, ya. Nah, ketika Abu Hanifah ini melihat ilmu yang sudah menyebar luas, ya, beliau khawatir ilmu itu kemudian punah, sehingga beliau mengkodifikasinya, ya, dalam buku rapi yang tersusun secara sistematis. Beliau menyusun buku fikih misalnya diawali dengan toharo, bersuci, kemudian sholat, kemudian ibadah-ibadah lainnya, kemudian dia muamalah diakhiri dengan mawaris, gitu ya. Baik, kita lanjutkan, ya. Masih bicara tentang kontribusi dari Abu Hanifah. Dengan kata lain kita bicara tentang, ya. Ada pertanyaan, Ustaz? Oh ya, sudah masuk, sudah separuh ya? Sudah, Ustaz. Oke. Baik, ya, silakan. Mengenai Abu Hanifah, Abu Hanifah terkenal dengan ahli ro'i. Apa maksud dari ahli ro'i dan memberikan contoh-contohnya, Ustaz? Oke, baik. Saya akan jawab sepintas, ya. Saya jawab sekilas tentang istilah dari ahlu ro'i. Nanti akan kita bahas di bagian akhir, itu ada pembahasan khusus. Oh, gitu ya. Berarti nanti aja saat sekalian masuk ke metode. Ya, sebenarnya kalau apa namanya mau bertanya tentang istilah dari apa itu ahli ro'i atau ro'i itu apa, nanti disinggung di dalam metodologi tentang itu, gitu ya. Tapi saya ingin tegaskan di sini bahwasanya ro'i yang digunakan oleh Abu Hanifah itu bukan berdasarkan syahwat, selera pribadi yang ingin berpikir bebas, bukan. Ya, nanti akan kita singgung di apa namanya pertemuan di bagian akhir, insyaallah. Kemudian pertanyaan kedua, Ustaz, dari Bapak Julius, apa arti mankul dan makul tadi, Ustaz? Baik. Jadi yang dimaksud mangkul ini ada hubungan dengan ro'i tadi itu. Kalau mangkul itu adalah nas yang kita terima, ya, nas yang kita terima, teks yang kita terima, baik itu tertulis maupun yang kita dengar, ya. Al-Quran ataupun hadis itu disebut dengan mangkul atau nakal, ya. Nakal itu kan memindahkan, transmisi, memindahkan data. Nah, nakal itu maksudnya di sini adalah Al-Quran, teks Al-Quran dan hadis, ya. Itu mankul, ya. Kemudian makul itu adalah pemahamannya, ya, kesimpulan hukum yang diambil dari nas tersebut. Itu disebut dengan makulnya, yaitu akliyahnya, yang kita simpulkan dari akal kita. Nakal itu dari sono, ya, nas, gitu ya, nasi. Kalau makul itu yang kita pahami, gitu ya. Jadi mangkulnya itu teksnya, makulnya itu yang kita pahaminya, ya, yang kita pahaminya, ya, dari mangkul tersebut, ya, itu pengertiannya. Oh, Ustaz. Oke, ada masukan, Ustaz, biar langsung masuk ke metode, Ustaz, karena mengingat waktu yang baik. terbatas. Kita lanjutkan, ya. Ini Ustaz. Tentang kontribusi beliau, Imam Syafi'i mengatakan ini nanti konsentrasinya ke bagian metodologi, tetapi kita singgung sedikit posisi dan apa namanya, apa istilahnya, bagaimana kedudukan Abu Hanifah, ya, di mata para ulama, gitu ya. Kalau tadi kan kita bahas tentang beliau itu bukan hanya sekedar kita anggap seperti itu berdasarkan apa,
tapi berdasarkan tazkiyah, rekomendasi, ya, dan penegasan para ulama lain, ya, tentang posisi beliau. Misalnya Imam Syafi'i mengatakan fil fikhi, ya, an-nasu iyalun ala Abi Hanifah, ya, bahwasanya di dalam masalah fikih, manusia itu bergantung kepada Abu Hanifah, punya hutang budi besar terhadap Abu Hanifah, ya, ya, artinya ini tazkiyah, ya, itu bukan basa-basi, Pak. Tazkiyah yang diberikan oleh ulama itu sebenarnya bukan basa-basi, ya. Di dalam masalah ilmu syariah itu, kalau orang memuji ya memuji, gitu ya. Kalau mencela gitu ya. Nah, Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya manusia itu punya hutang budi besar, ya, di dalam masalah fikih terhadap Abu Hanifah, gitu ya. Nah, ya karena tadi itu yang kita singgung, ya, baik. Kita lanjutkan tentang metodologi, ya. Ini sebenarnya pendiriannya kita nanti bisa dibaca di slide atau di buku yang PDF yang sudah saya kasihkan, gitu ya. Dan ini sebenarnya kesimpulannya dari perkembangan mazhab ini seperti tadi yang saya singgung sebelumnya, bahwasanya pertumbuhan mazhab ini diawali dari yang pertama, abad pertama sampai masuk abad ketiga. Itu pertumbuhan mazhab yang paling kuat, era keemasan pertumbuhan dan keemasan. Ya, kemudian setelah itu masuk abad ketiga, itu baru mulai mengalami stagnasi, ya, atau bisa tepatnya disebut dengan istiqror atau stabilitas dari mazhab ini. Jadi relatif tidak berkembang pesat, gitu ya, karena memang sudah berkembang pesat di era 2 abad sebelumnya, gitu ya. Oke, baik. Ini salah satu hal yang penting yang ingin saya katakan sebelum kita memasuki tentang metodologi atau cara beristimbat yang dilakukan oleh Abu Hanifah. Ya, ini nas yang ada di dalam riwayat dikatakan oleh Al-Muwafiq Al-Makki mengatakan bahwasanya Abu Hanifah meletakkan madhab itu berdasarkan syura. Beliau tidak melakukan hegemoni di dalam pengambilan hukum. Beliau ingin benar-benar menerapkan prinsip nasihat, ya, an-nasihah, gitu ya. Nasihat itu kan minta pendapat, gitu ya. Minta nasihat, ya, untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk umat Islam, gitu ya. Nah, masalah yang beliau hadapi diselesaikan satu persatu. Mendengarkan pendapat dari murid-muridnya, menilai, ya. Kadang-kadang ada sebulan kasus itu dibahas, gitu ya. Sampai ada kepastian hukumnya. Ya, kenapa demikian? Karena pada saat itu Islam sudah meluas, itu sudah jauh dari Arab, kan, gitu ya. Dan kemudian menuntut adanya kepastian hukum, ya, menuntut adanya kepastian hukum. Setelah itu kadang-kadang sudah sebulan, 2 bulan, kemudian ditetapkan oleh hukumnya oleh Qadhi Abu Yusuf yang merupakan murid utama dari Abu Hanifah, ya. Jadi intinya, ya, bahwasanya mazhab Hanafi itu sesungguhnya ya dibentuk, diciptakan, dibuat pertama kali oleh Abu Hanifah. Akan tetapi mazhab Hanafi itu besar bukan hanya sekedar oleh Abu Hanifah, tapi juga karena murid-muridnya yang ada yang menjadi qadhi, yang mengkodifikasikan dan seterusnya, ya. Nah, ini tentang perluasan dari tadi itu, ya, perluasan dari mazhab Hanafi, ya. Oke, kita lanjut sekarang ke metodologi. Nah, jadi beliau membuat mazhab Hanafi ini, ya, bersama murid-muridnya, ya, mengkodifikasikan buku-buku, mengkodifikasikan prinsip-prinsip pemikiran yang beliau buat, ya. Di sini ada usul beliau atau dasar utama dari dasar berpijak utama dari hukum-hukum yang dibuat oleh Abu Hanifah. Itu adalah yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah, yang ketiga ijma, kemudian ada ijma'us sahabah, ada qiyas, ada istihsan, ya, kemudian ada uraf. Nah, di sini akan kita urai satu persatu.
Di sini saya tidak bikin seperti bagan gitu ya, ya biar antum bisa mendengarkan, gitu ya. Bukan hanya bergantung kepada bagan. Jadi beliau yang pertama Al-Quran, kemudian Sunnah, kemudian ijma, ya. Nanti qaul sahabat akan kita bahas secara lebih detail. Qaul sahabat itu juga menjadi salah satu pendapat sahabat, ya, atau perkataan sahabat. Apalagi kalau ijma itu jadi dasar pijakan dari Abu Hanifah. Kemudian ada kias. Nah, kias di sini Abu Hanifah lebih luas, lebih fleksibel, ya, lebih lebih konsen gitu ya di dalam menetapkan kias. Kemudian ada istihsan, kemudian ada urf gitu ya, tradisi, adat istiadat. Nanti kita akan singgung. Ini saya bikin dalam bentuk riwayat karena ini saya ingin agar lebih orisinil gitu ya. Abu Hanifah mengatakan bahwasanya saya mengambil hukum berdasarkan kitab Allah, jika tidak ada maka berdasarkan sunnah. Maksudnya kalau tidak ada nasnya di dalam Al-Quran, maka mengambil dari sunnah. Jika tidak ada di dalam kitab dan sunnah, maka saya mengambil perkataan sahabat. Ya, saya pilih-pilih perkataan mereka dan meninggalkan yang lain. Maksudnya apa ini? Ya, jadi beliau mengambil perkataan sahabat sebagai dalil. Ya, apalagi kalau tidak ada yang berbeda, tidak ada sahabat lain yang berbeda, itu dijadikan landasan. Kalau berbeda bagaimana? Kata Abu Hanifah, saya memilih perkataan mereka dan meninggalkan yang lain. Ya, maksudnya beliau tetap berada di dalam kerangka perkataan sahabat. Kalau misalnya sahabat itu berbeda pendapat, ya, beliau tidak berijtihad sendiri. Lah mereka kan berijtihad, saya juga berijtihad. Enggak, Abu Hanifah ngambil salah satu perkataan mereka. Ya, karena sekali lagi bahwasanya sahabat itu kata Rasulullah SAW itu adalah bintang, mereka yang menjadi penerang. Ya, kalau tidak ada bulan kan gitu, kira-kira begitu ilustrasinya, gitu ya. Jika kita lanjutkan, saya tidak akan keluar dari perkataan mereka, ya, kecuali saya mengambil perkataan yang lain. Ya. Jika tidak ada perkataan sahabat, ya, yang ada hanya ucapan Ibrahim. Ya, Ibrahim di sini maksudnya adalah Ibrahim An-Nakhai, gurunya Abu Hanifah, ya, gurunya Hamad, gitu ya. Syekh Abu Hanifah, ya, dan perkataan Sa'bi, ya, perkataan Ibnu Sirin, Hasan Basri, atau ya Sa'id bin Musayyib dan yang lain dari kalangan tabi'in, ya, maka Abu Hanifah mengatakan maka mereka itu adalah kaum yang berijtihad, maka saya berijtihad sebagaimana mereka berijtihad, gitu ya. Nah, ini pendapat Abu Hanifah terkait dengan perkataan tabi'in, ya. Kenapa demikian? Karena Abu Hanifah ini seperti yang tadi saya ulas di awal, beliau ada yang mengatakan beliau adalah tabi'in, gitu lah. Maka sejajar dengan tabi'in, beliau memposisikan diri dengan tabi'in, ya, itu sejajar karena beliau memang tabi'in. Kalau beliau pernah bertemu dengan Ali bin Abi Thalib seperti tadi yang saya sampaikan di awal, gitu ya, bertemu dengan Anas bin Malik, ya. Orang yang bertemu dengan sahabat berarti kan tabi'in, kira-kira begitu, ya. Kemudian kita lanjutkan tentang prinsip-prinsip beliau. Ibnu Makki meriwayatkan dari Sahal bin Muzahim, ya, prinsip Abu Hanifah adalah mengambil dari yang dipercaya periwayatannya, ya, menghindari keburukan. Ini maksudnya saya syarah satu persatu, ya. Mengambil dari yang dipercaya periwayatannya di sini adalah di dalam menyeleksi hadis. Ya. Beliau dikenal paling selektif di dalam menerima hadis. Bahkan ada pendapat yang mengatakan beliau tidak menerima hadis ahad, gitu ya, kecuali yang betul-betul sikoh. Tapi pendapat yang benar bahwasanya beliau mengambil yang ahad selama hadis itu sahih, seperti yang ada diterapkan di dalam atau yang tertera di dalam teks yang saya sampaikan di sini, bahwasanya beliau mengambil dari yang dipercaya periwayatannya, dalam artian bahwasanya yang sahih selama hadis itu ahad beliau ambil, ya. Kemudian beliau menghindari keburukan, ya. Menghindari keburukan itu maksudnya di sini adalah
doror. Prinsip beliau itu adalah menghindar dari doror, hal-hal yang membahayakan. Nah, ini nanti akan kita bahas fikih semacam ini, prinsip semacam ini terkait dengan fikih corona sekarang. Ya, nanti akan kita singgung sedikit. Kemudian beliau memperhatikan tradisi manusia yang baik, uruf. Ya, uruf itu jadi apa namanya? Landasan berpikir dari Abu Hanifah. Ya, perdamaian dan kebaikan di atas mereka. Maksudnya tradisi yang dipegang erat oleh masyarakat yang didasarkan pada perdamaian dan kebaikan itu dianggap atau diambil sebagai pijakan hukum. Jadi uruf tradisi itu menjadi pijakan hukum, ya. Kalau memang tidak ada nas yang menegaskan tentang itu bertentangan dengan Al-Quran, ya, sehingga itu dijadikan sebagai landasan, gitu ya. Kemudian beliau mengambil kias. Jika kias tidak tepat, maka menggunakan istihsan. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya istihsan itu, ya, nanti akan kita singgung sedikit, gitu ya. Istihsan itu adalah pengambilan hukum yang caranya itu berbeda dengan kias, yang berlawanan dengan kias, gitu ya. Nanti akan kita singgung. Jika tidak, maka apa yang dipraktikkan oleh umat Islam, ya, artinya al-mu'minuna inda syurutihim. Kalau sesuatu yang sudah disepakati oleh umat Islam itu juga dijadikan sebagai landasan hukum, ya. Ya, ini di akhir kita katakan bahwasanya beliau menggunakan hadis yang disepakati kesahihannya, gitu ya. Bagi Abu Hanifah, Al-Quran adalah asal dari segala asal, prinsip dari segala prinsip, kaidah dari segala kaidah, sumber dari segala sumber, semua sumber dikembalikan kepadanya. Dia adalah cahaya syariat yang terang benderang. Ya, kita lanjutkan. Sunnah menurut beliau adalah sumber kedua syariat yang menjelaskan Al-Quran dan menafsirkannya. Ya, jadi lewat itu, tidak ada ingkar sunnah. Abu Hanifah mengambil yang sahih dari Nabi. Jika yang sahih dari beliau ada yang kata-kata yang bertentangan, maka diambil yang paling akhir dari keduanya. Artinya kalau ada hadis yang diterima oleh Abu Hanifah, ada beberapa hadis yang bertentangan satu dengan yang lain, ya, maka beliau mengambil yang paling akhir, ya, dari hadis tersebut kapan diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini banyak, ya. Misalnya hadis tentang apakah penyakit itu menular, ya, atau tidak, ya, kan ada dua hadis tentang hal itu. Rasulullah pernah mengatakan firra minal majduzi, firra minal asadi. Kamu larilah dari orang yang punya penyakit, orang yang menderita penyakit lepra, gitu ya, yang menular, gitu ya. Sebagaimana kamu lari dari dari singa, gitu ya. Kemudian ada hadis lain yang mengatakan bahwasanya la adwa wala tiarota, tidak ada itu penyakit menular. Ya. Nah, ini kan dua hadis yang berbeda. Nah, menurut Abu Hanifah dilihat dulu mana hadis yang paling akhir diucapkan oleh Rasulullah. Ya, kalau seandainya tidak diketahui kapan hadis itu diucapkan, mana yang lebih dulu, ya, maka diambil kompromi memahami hadis itu, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini berlaku untuk hadis mutawatir dan ahad kecuali bertentangan dengan qiyas yang rojih, qiyas yang sangat kuat, gitu ya, yang dianggap sebagai asal dan pasti kebenarannya. Nanti kita akan singgung sedikit tentang qiyas ini. Qiyas bukan berasal dari hawa nafsu. Ya, tadi ini qiyas itu menyinggung tentang pertanyaan yang sebelumnya tadi itu, ya, bahwasanya tentang ahlur ra'yi, ya. Ahlur ra'yi karena Abu Hanifah ini, ahlur ra'yi itu maksudnya orang yang banyak atau sering menggunakan ra'yi, logika, ya, di dalam menyimpulkan hukum. Nah, salah satu cara menggunakan logika di dalam mengambil hukum itu adalah dengan cara qiyas. Tapi qiyas yang digunakan oleh Abu Hanifah yang kemudian beliau disebut ahlur ra'yi itu bukan berdasarkan hawa nafsu, ya, atau berpaling dari hadis sahih, ya, tapi hanya untuk meningkatkan kehati-hatian, ya,
agar kita lebih berhati-hati. Itu yang dimaksud dengan ahlur ra'yi yang tadi ada pertanyaan di awal gitu ya. Kias ini mungkin kalau yang sudah pernah kuliah sebelumnya sudah bisa mencernanya ya, memahaminya gitu ya. Apa perlu dibahas, disinggung sedikit tentang kias di sini atau nanti? Boleh Ustaz dibahas sedikit Ustaz, secara arkamnya aja Ustaz. Oke. Di sini nanti akan kita bahas sih di prinsip tentang kias itu. Nah. Oke ya. Kita bahas sedikit tentang kias nggak apa-apa ya? Ya, tentang kias sedikit ya. Boleh Ustaz. Jadi kias itu menggunakan akal pikiran nanti biar nggak blank gitu ya untuk memahaminya. Kias itu misalnya begini. Contohnya. Allah Subhanahu wa taala secara tegas mengharamkan khamr. Khamr itu apa? Khamr itu adalah kalau khamr itu nama dari sebuah minuman namanya khamr. Khamr itu adalah perasan anggur yang sudah menjadi minuman keras. Ya, perasan anggur. Nah, kenapa itu diharamkan oleh Al-Quran? Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada penjelasannya di dalam hadis. Ya, penjelasannya di dalam hadis adalah karena dia memabukkan. Ya. Jadi ilatnya atau karenanya, alasannya kenapa diharamkan itu adalah karena memabukkan. Nah, setelah itu ada benda-benda lain, minuman lain, bukan dari anggur, bukan dari perasan anggur, ya, yang punya sifat yang sama, ya, dengan perasan anggur, yaitu bikin celeng, bikin mabuk. Nah, karena itu antum cari hukum, misalnya ekstasi, ya, atau hukum minuman lain yang ganja misalnya, ya, atau benda-benda lain yang memabukkan lainnya, ya. Itu penyimpulan hukumnya dari mana? Kalau itu dilarang, kok antum samakan dengan hukum khamr misalnya? Nah, kita menyamakan hukum minuman lain yang memabukkan dengan khamr yang sudah jelas hukumnya di dalam Al-Quran, itu cara istimbatnya adalah dengan kias, disebut oleh para ahli fikih, ahli usul. Itu yang dimaksud dengan kias, biar bisa dipahami. Kira-kira bisa dipahami ya, insya Allah ya. Jadi kias itu yang dimaksud di situ. Ditemukan hukum asalnya apa dari sebuah benda, nanti yang dikiasin ini apa kan gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Prinsip beliau di dalam masalah mazhab. Ini prinsip yang selanjutnya adalah tentang bagaimana orang itu etikanya mengikuti sebuah pendapat. Abu Hanifah mengatakan bahwasanya jika hadis itu sahih, ya, maka itu adalah mazhabku. Ya, itu adalah mazhabku. Kemudian pesan beliau yang lain juga tidak halal bagi seorang yang mengikuti perkataan ya, jika perkataan kami mengikuti mazhab Abu Hanifah, jika tidak mengetahui dari mana kami mengambilnya. Ya, jadi Abu Hanifah itu melarang kita itu menjadi taklid buta, itu nggak boleh. Ya, kalau mengikuti pendapat itu harus tahu alasannya. Ya, itu kan Ustadz begini mengatakan, ya harus tahu alasannya. Ya, ini pesan Abu Hanifah. Ya, hampir semua ulama juga mengatakan demikian. Gitu ya. Haram seseorang yang tidak mengetahui dalilku berfatwa dengan perkataanku. Ya, jadi ini perkataan beliau. Kami manusia mengatakan sesuatu hari ini dan mengkoreksi besok. Ya, ini beliau mengakui bahwasanya beliau di dalam memberikan pendapat, ya, kalau itu tidak ada hukumnya secara pasti di dalam Al-Quran dan hadis, ya silakan dikoreksi, gitu ya, silakan dikoreksi, ya.
Beliau juga mengatakan, jika aku mengatakan perkataan yang bertentangan dengan kitab Allah dan hadis Rasulullah, maka tinggalkan perkataanku. Ya, oke. Demikian pula jika dalam Al-Quran atau Sunnah tidak ditemukan nas dan tidak ada ijma, ya, dan ada ijma, maka ijma'nya itu didahulukan. Jadi ini prinsip yang selanjutnya. Beliau mengatakan bahwasanya yang terkait dengan Al-Quran dan hadis itu adalah prinsip utama, itu jadi sumber utama. Ya, kemudian setelah itu adalah ijma. Ya, kalau tidak ada nasnya di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah, ya, yang ada hanya ijma, itu jadi prinsip yang ketiga. Ya, dan tadi itu qaul sahabat kita sudah singgung, ya. Ini sudah tadi itu terkait dengan perkataan sahabat, ya. Nah, terkait dengan kias, sedikit, kias tidak boleh didahulukan dari sumber-sumber yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, jadi kalau sudah hukumnya sudah ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis, ya, ijma sudah ada, kias tidak boleh, ya, tidak boleh orang bebas berpikir. Nah, dari sini kemudian kita bisa pahami bahwasannya yang dimaksud dengan ahli ra'yi di sini itu bukan hawa nafsu. Abu Hanifah itu mengatakan ahli ra'yi yang dimaksud di sini adalah apabila berdasarkan dari nafas umum, ya, dasar-dasar umum, prinsip-prinsip umum, roh umum yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, ya. Oke, ini saya ingin menyinggung sedikit. Ini terkait dengan apa namanya? Tentang prinsip beliau di dalam mengambil hukum, ya, mungkin kita sela sedikit, ya, tentang prinsip beliau di dalam masalah akidah, ya. Nanti kita balik lagi ke masalah fikih, nggak apa-apa, ya. Karena begini, beliau itu hidup di masa di mana ada pergulatan politik yang sangat kuat, ada pergulatan gerakan-gerakan pemikiran yang sangat kuat di masa itu. Ya, antum tahu sendiri, khalqul Quran, ya, apa namanya, isu tentang polemik tentang Al-Quran itu ciptaan atau firman Allah, makhluk atau firman Allah, itu ada pada saat itu di masa Abu Hanifah. Dan pada saat seperti yang tidak saya sebutkan sebelumnya, beliau hidup di dua masa. Apa namanya, pertarungan politik yang sangat berbeda, ya, antara dua aliran politik, ya, Umayyah dan Abbasiyah, ya. Beliau hidup di dua zaman itu, maka tidak mungkin beliau kemudian tidak berpihak, ya, dalam tanda kutip, ke salah satu dari aliran yang ada atau arus politik yang ada pada saat itu, ya. Makanya tadi saya katakan bahwasanya beliau punya al-fiqhul akbar tentang prinsip-prinsip beliau di dalam masalah akidah, dan juga prinsip-prinsip di dalam politik juga beliau punya, ya, karena memang beliau hidup di masa yang pergulatan politik yang cukup kuat. Nah, beliau ada yang mengatakan, ini kalau antum menelaah bukunya Abu Zahra tentang Abu Hanifah, ya, bahwasanya beliau itu punya nas asyi'iyah. Ya, ini mungkin antum agak sedikit kaget gitu ya menerima apa namanya, mendengar tentang ini. Bahwasanya Abu Hanifah itu punya kecenderungan tasyayyu, ya, punya kecenderungan ke Syiah gitu ya kan. Ya. Abu Zahra menyinggung tentang hal itu, tapi beliau kemudian mengulas, ya. Naz'at tasyayyu itu kecenderungan itu ada indikator gitu lah, ya. Ada indikator bahwasanya beliau itu agak-agak membela Syiah, ya, maksudnya tasyayyu itu seperti itu, bukan kemudian orang Syiah, bukan, ya. Jadi beliau itu dilihat kenapa punya indikator, punya indikasi beliau itu berpihak kepada Syiah, ya. Tapi tidak ada data yang jelas yang mengatakan bahwasanya beliau itu ke Syiah yang mana, ya. Ke Syiah Itsna Asyriyah, ya, yang menjadi mazhab utama di Iran sekarang, atau Ismailiyah atau Nasiriyah atau yang lain, ya. Naz'ah Syi'iyah itu hanya beliau simpulkan bahwasanya karena beliau apa namanya,
mendahulukan Utsman daripada mendahulukan Ali daripada Utsman. Gitu ya. Tapi beliau tetap mengatakan bahwasanya Abu Bakar dan Umar itu lebih utama daripada Ali. Ya. Nah, sekali lagi ini satu kontroversi yang ada terkait dengan Abu Hanifah. Meskipun di dalam Fiqhul Akbar, di dalam buku yang diyakini ini adalah buku pegangan akidahnya Abu Hanifah, beliau tetap mendahulukan Utsman daripada Ali. Ya. Nah, jadi kalau seandainya memang ada indikator beliau itu tasayyu'nya hanya di dalam hal itu saja. Tasayyu'nya karena beliau ada satu riwayat mengatakan beliau itu mendahulukan Ali daripada Utsman, itu aja. Ya, meskipun demikian, berdasarkan riwayat tadi itu mendahulukan Ali daripada Utsman, Abu Hanifah tidak pernah mengecam, tidak pernah menjelek-jelekkan, ya, Utsman bin Affan. Beliau tetap mendoakan rahmat ya kepada Utsman bin Affan. Nah, itu terkait dengan prinsip akidah dan politik yang dipegang oleh Abu Hanifah. Nah, prinsip-prinsip lain ya tentang keimanan, tentang Al-Qur'an ya, itu sama persis dengan prinsipnya mazhab Ahlussunnah wal Jamaah gitu ya. Nah, kenapa kemudian ada indikator semacam ini gitu ya. Saya membacanya bahwasanya memang beliau hidup di sebuah era yang pergulatan politik yang seperti itu, yang kental dengan tarik ulur politik gitu ya. Jadi hal itu wajar gitu ya. Hal itu sangat wajar gitu ya. Nah, beliau juga tadi itu indikator yang mengatakan bahwasanya beliau itu tasayyuh, ada kecenderungan tasayyuh karena di dalam menilai konflik yang terjadi ya antara Ali dengan lawan-lawan politiknya ya, Abu Hanifah itu terang-terangan secara tegas beliau itu membela Ali, bahwasanya Ali itu berada di dalam jalan yang tepat di dalam memerangi lawan politiknya yang dianggap buhot atau yang menyimpang dari taat kepada pemerintah yang ada pada saat itu ya. Nah, tapi sekali lagi bahwasanya Abu Hanifah tidak pernah kemudian mengkafirkan lawan politik Ali, tidak seperti yang dilakukan oleh siapa? Khawarij gitu kan, tidak seperti yang dilakukan oleh Syiah yang mengkafirkan siapa? Mengkafirkan bahkan Abu Bakar, Umar dan Utsman gitu ya. Nah, mengkafirkan Muawiyah dan seterusnya ya. Nah, seperti halnya Syiah itu. Enggak, Abu Hanifah tetap beliau hanya membela Ali di dalam konfliknya dengan Muawiyah itu gitu ya. Dan hal itu saya kira sangat wajar. Beliau juga hidup di masa Abbasiyah yang Ahlul Bait gitu ya. Jadi beliau sangat pembelaannya terhadap Ahlul Bait kuat. Nah, itu yang kemudian indikator orang menilai bahwasanya beliau tasayyuh atau nazaat tasayyuh. Ya, enggak ya. Beliau terlepas dari itu semua insya Allah ya. Baik, kita kembali sedikit tentang kita mencoba mengeksplorasi prinsip-prinsip yang tadi dianut oleh Abu Hanifah ya, terkait dengan istihsan ya, terkait dengan qiyas tadi udah lewat lah insya Allah ya, udah selesai ya. Beliau sangat fleksibel kuat gitu ya di dalam masalah qiyas. Nah, di dalam masalah istihsan ya, mungkin ini kita ingin membahasnya secara lebih dalam mungkin ya dengan istihsan atau monggo ini masih ada waktu enggak? Istihsan dulu Ustaz, boleh Ustaz istihsan. Oke, istihsan ya. Nanti kita singgung istihsan sedikit, kemudian setelah itu kita lihat beberapa contoh tentang pendapat Abu Hanifah yang dianggap aneh gitu ya. Dianggap aneh dari madhab umum gitu ya. Nanti kita akan kasih contoh. Istihsan, kadang-kadang kita mendengar istihsan itu kita pahami secara lughawi
literasi gitu ya. Istihsan itu menganggap baik, selesai gitu ya. Enggak. Istihsan yang dimaksud yang dimaksud oleh Abu Hanifah ini lebih dalam dari itu gitu ya. Dan yang mengatakan bahwasanya istihsan itu adalah penggunaan metodologi yang bertentangan dengan qiyas gitu ya. Ya. Nah, ini salah satu pandangan. Nah, kita coba menelaah tentang definisi istihsan ya. Istihsan menganggap sesuatu baik ya. Nah, karena tadi yang saya singgung bahwasanya istihsan itu sesuatu yang berbeda dengan qiyas atau yang berlawanan dengan qiyas, sehingga Saroksi mengatakan bahwasanya pada hakikatnya istihsan itu adalah dua macam qiyas ya, artinya ya, yang pertama qiyas yang jelas jali tetapi pengaruhnya di dalam mencapai tujuan syariat lemah dan ia dinamakan dengan qiyas ya. Sedangkan yang kedua adalah qiyas yang tersembunyi, yang khafi, yang mempunyai pengaruh yang kuat, dan inilah yang dinamakan istihsan ya, yang dinamakan istihsan. Mungkin nanti antum agak bingung contohnya, kita akan kasih beberapa contoh. Macam-macam istihsan menurut Saroksi ya, di dalam fikih Hanafi itu dibagi menjadi 4. Ada istihsan dengan nas ya. Jadi istihsan menganggap baik dengan nas gitu ya. Atau menggunakan prinsip atau mengambil hukum yang berbeda dari yang semestinya diambil gitu ya, tapi dengan nas. Kemudian istihsan dengan ijma, ada istihsan dengan darurat atau darurat ya. Kemudian ada istihsan dengan qiyas yang khafi ya. Qiyas dengan nas misalnya gitu ya. Istilah istihsan dengan nas seperti yang berpalingnya mujtahid, ini maksudnya begini, berpalingnya mujtahid dari satu hukum ya. Mujtahid itu orang yang mengerti, jadi kalau mengerti tentang hukum, yang punya hak untuk berijtihad gitu. Kalau kita kan enggak gitu ya, dari hukum yang dikehendaki oleh kaidah umum kepada hukum yang dikehendaki oleh nas yang sebenarnya ya, karena memang ada masalah-masalah atau peristiwa ya, peristiwa-peristiwa yang termasuk atau tercakup dalam salah satu kaidah dari kaidah umum. Namun pada masalah atau peristiwa tertentu ditemui dalil khusus yang menghendaki pengecualian terhadap masalah tersebut dan menetapkan hukum yang lain ya daripada hukum yang ada ya, yang ada pada kaidah umum. Contohnya, makan siang di bulan Ramadan menurut qiyas di dalam kaidah umum ya, perbuatan itu merusak atau membatalkan puasa karena telah cacat rukunnya, yaitu rukun menahan diri ya, menahan diri dari makan. Sebab menahan diri ya dari hal-hal yang membatalkan puasa termasuk rukun puasa. Makan menghilangkan rukun puasa, yaitu rukun imsak ya. Dan sesuatu yang telah hilang rukunnya berarti batal. Ya. Bagaimana dengan orang yang makan karena lupa? Akan tetapi jika makan di siang hari di bulan Ramadan karena lupa, dilakukan pemalingan hukum, dia tidak batal. Ya. Nah, pemalingan yang tidak batal tadi itu, ya, kalau menurut fikihnya Abu Hanifah, ya, itu berdasarkan nas, ya, istihsan yang berdasarkan nas. Kalau yang lain mungkin langsung dengan nas, tapi beliau jalurnya itu beda, agak ribet gitu loh maksudnya. Jadi harusnya kan batal kalau kan dia udah makan gitu loh, tapi kan dia lupa ya. Karena itu menurut Abu Hanifah istihsanan ya, dianggap istihsan, dia tidak batal karena dia lupa ya, karena dia lupa nggak sengaja ya, maka dia dianggap tidak batal. Nah, istihsannya itu dengan menggunakan nas. Nah, karena itu ini menegaskan kepada kita bahwasanya istihsan yang kita anggap itu murni dengan akal, ya, menganggap baik dengan akal, itu tidak serta-merta demikian yang kita pahami, gitu ya. Kemudian ada istihsan dengan ijma. Ini salah satu contoh aja, nanti nggak saya lanjut tentang model istihsan. Istihsan dengan ijma berarti meninggalkan qiyas, baik qiyas asal, ya, maupun kaidah umum yang diistimbatkan ya, kaidah
umum gitu ya, kaidah ammah, mustambatoh ya. Apabila ijma menetapkan hukum yang berbeda dengan hukum yang ditetapkan dengan kias ini. Contoh istihsan dengan ijma ialah perjanjian untuk membuatkan suatu barang, ya. Ya, jadi pesan barang, order barang. Tapi bukan baik salam, ya. Jadi ini tidak masuk baik salam, ya. Perjanjian semacam ini tidak dibolehkan menurut kias. Demikian juga menurut kaidah asal dari kaidah umum. Karena merupakan jual beli tanpa barang. Akan tetapi, ya ini kan asalnya begini. Jadi pesan barangnya belum ada. Kalau baik salam itu kan bahannya sudah ada. Ya. Nah ini belum ada barangnya. Ya, belum ada barangnya. Saya pesan, ya, tolong buatkan seperti ini, gitu ya. Nah ini ternyata sudah ada di masa Abu Hanifah. Ya. Nah, karena belum ada barang, ya, tapi karena tetap ada ijma di kalangan umat dan hukum kaum muslimin, urf, gitu ya. Ya. Pada setiap masa dan tempat yang membolehkan tentang hal itu, maka ini dibolehkan. Gitu lah. Pada asalnya orang jual beli tanpa ada barang, boleh nggak? Nggak ada, nggak boleh. Kan gitu ya, order. Ya. Tapi karena ini sudah menjadi kebiasaan umum gitu ya. Loh, kalau itu nanti saya nggak dapat barang-barang lah, saya nggak bisa pesen, nggak bisa apa gitu kan. Nah, akhirnya menurut Abu Hanifah hal semacam ini ya pesan barang yang memang belum ada wujudnya ya, itu dibolehkan berdasarkan istihsan dengan ijma. Ya. Ini salah satu contoh istihsan dengan ijma. Kemudian ada juga contoh lain misalnya ya terkait dengan pemakaian kamar mandi umum tanpa kejelasan sewa ya dan lamanya di dalam pemakaian. Menurut kias perjanjian itu batal karena masuk memakai kamar mandi umum adalah perjanjian sewa menyewa. Kan tetapi orang yang masuk itu tidak mengetahui baik jumlah air yang diperjanjikan maupun lamanya tinggal di kamar mandi sebagai masa sewa. Nah, ini makin ribet kalau antum kemudian menyimpulkan hukum-hukum yang terkait dengan jual beli masa sekarang, ya. Orang masuk kamar mandi kemudian di depannya ada kotak, boleh apa enggak? Itu kan nyewa kita sebenarnya, itu kan akadnya itu akad sewa. Kalau strik sebenarnya nggak boleh, nggak ada orang yang nggak ada di situ. Berapa waktu sewaan tidak ada, nah ribet akhirnya. Tapi karena itu sudah jadi kebiasaan, itu dibolehkan, nggak ada yang melarang, ya kan? Maka itu dibolehkan. Nah, biasanya hal-hal seperti itu yang kecil juga diatur dalam undang-undang kita, ya mungkin kita tidak tahu, gitu ya. Nah, banyak transaksi model seperti itu, Abu Hanifah menggunakan cara berpikir, cara istinbat, ya, yang sangat fleksibel ya. Ini juga dipengaruhi sekali lagi bahwasanya beliau adalah sebagai seorang pedagang, backgroundnya sebagai seorang pedagang, sehingga ketika beliau menyimpulkan ya hukum itu banyak yang tidak sama gitu ya, relatif tidak sama dengan hukum-hukum yang disimpulkan oleh ulama-ulama yang lain. Itu salah satu contoh, nanti silakan ditanyakan ya. Nah, ini ada beberapa pendapat yang saya sampaikan di sini tentang pendapat Abu Hanifah. Ya, sebenarnya sangat banyak gitu ya. Cuman ini salah satu contoh aja gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa diperluas lagi gitu ya. Bagaimana beliau menggunakan kias tadi itu yang kadang-kadang dianggap oleh sebagian orang terlalu berlebihan gitu ya. Dan kadang-kadang dianggap keluar dari nas yang tegas gitu ya. Nah, ini salah satu contoh nikah tanpa wali. Ya. Sah apa tidak? Ya. Nikah tanpa wali, sah apa tidak? Ya, kalau menurut jumhur, ya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, semuanya mengatakan bahwasanya syarat sahnya nikah itu adalah harus ada wali. Kalau tidak ada wali, tidak sah. Nah, pertanyaannya sekarang, ya, kalau misalnya memang walinya tidak ada,
Entah itu walinya tidak mau, atau walinya sudah meninggal, atau walinya ada kasus yang lain, atau apa, pokoknya ada yang menyebabkan dia itu akhirnya tidak punya wali. Berarti orang nggak nikah-nikah dong, kan gitu ya, nggak bisa nikah dong akhirnya kan gitu ya. Nah, karena itu di mazhab yang lain juga dikatakan ya kalau tidak ada ya ada wali itu kan orang tua, kemudian saudara tuanya, saudara laki-lakinya, ya, pamannya dan seterusnya kan gitu. Kalau itu tidak ada bagaimana? Gitu. Kalau Abu Hanifah mengatakan bahwasanya pernikahan itu tetap sah, ya, tapi dia harus memperhatikan syarat-syarat sahnya tersebut. Ya, ini perhatikan. Ya, memang tidak disyaratkan atau tidak menjadi syarat sahnya pernikahan itu, ya, tidak adanya wali, ya. Tapi ya bukan Dewa mengatakan apabila perempuan itu sudah dewasa. Dewasa itu maksudnya di sini mengerti, tidak berarti perawan janda enggak, gitu ya. Meskipun dia perawan, tapi dia sudah dewasa, sudah mengerti tentang dirinya, paham, ya, bisa mencerna baik buruk, ya, bisa memprediksi baik buruk, ya, laki-laki itu siapa dan segala macam. Kemudian syarat-syarat yang lain harus strict, ya, saksi, ya, kemudian harus pas, nggak boleh lebih dan nggak boleh kurang dan seterusnya. Jadi meskipun beliau longgar di dalam masalah wali, ya, tapi beliau harus memperhatikan syarat-syarat yang lain, ya. Itu terkait dengan syarat wali di dalam pernikahan, ya. Dan ini kadang-kadang orang memilih mazhab yang muda-muda gitu ya, yang mudah-mudah gitu ya. Ada sebagian orang yang memilih mazhab yang paling mudah gitu ya. Oh, udah nikah tanpa wali juga sah menurut Abu Hanifah saya ini. Nah, enggak. Ya harus ketat. Ini Abu Hanifah itu tidak berpendapat kemudian menyebabkan orang itu tersesat gitu ya. Loh, itu buktinya pernikahan di puncak segala macam banyak itu enggak ada wali, enggak jelas itu wali apa itu kan. Nah, apakah ini tidak dikarenakan oleh pendapat Abu Hanifah? Nah, ini sekali lagi tidak, ya. Beliau berpendapat itu sudah berdasarkan pemikiran yang jelas dan beliau mensyaratkan syarat-syarat yang lain, ya. Seperti tadi saya katakan misalnya dalam masalah kasus pernikahan tanpa wali, ya. Kalau kita mengikuti satu pendapat, ya, kita harus disiplin, ya, dengan pendapat imam tersebut secara baik gitu loh. Tidak hanya mengambil yang mudah-mudah saja. Tidak mengambil yang enak-enak saja. Tidak mengambil yang longgar-longgar saja. Tapi yang ketat-ketat dia tidak mau. Abu Hanifah kan dalam masalah wali dia longgar. Tapi sekali lagi ada syaratnya. Perempuan itu sudah harus mengerti, dewasa, paham gitu ya. Dan ini memang kalau tidak ada wali, tidak ditemukan wali, itu nggak ada pamannya, tidak ada orang tuanya, ya, dan segala macam. Kemudian ada syarat saksi dan seterusnya. Kemudian ada syarat terkait dengan pernikahan yang harus dicatat. Imam Abu Hanifah itu salah satu pendapat beliau tadi yang saya singgung sebelumnya adalah tentang kesepakatan antara umat Islam. Uraf tradisi yang sudah disepakati oleh umat Islam. Apalagi sudah dalam bentuk undang-undang. Nah, di undang-undang kita pernikahan itu harus dicatat. Ya. Pernikahan itu harus rapi. Pernikahan itu kalau tidak ada wali nasab harus ada wali hakim dan seterusnya. Nah, makanya jangan dipilih yang enak-enak. Ya. Oh, bukan boleh, ya kan? Ya, nggak bisa, ya kan? Tapi harus ada diperhatikan yang lain, ya. Ini salah satu contoh. Nah, beliau agak longgar di sini ya, karena tergantung situasi juga, ya. Kalau ada ya harus. Beliau tidak mensyaratkan itu saja, tidak mensyaratkan. Ya, artinya kalau tidak mensyaratkan itu kan berarti tidak. Kalau ada juga nggak apa-apa. Itu menyempurnakan kan gitu, kira-kira begitu. Kemudian ada pendapat lain yang mungkin ini dijadikan landasan.
berpikir oleh teman-teman yang terlalu bebas di dalam berpikir di dalam terutama teman-teman liberal mungkin ya. Tentang mengganti lafaz Allahu Akbar takbiratul ihram pada saat sholat ya dengan lafaz yang lain ya, kalau antum baca di dalam fikih sholat pertama kali tentang takbiratul ihram itu bolehkah kita mengganti lafaz takbiratul ihram Allahu Akbar itu dengan lafaz yang semakna tapi tidak sama. Semakna tapi tidak sama secara lafaz. Misalnya Allahu A'zam. Ya, misalnya begitu. Ya. Allahu Kabir misalnya. Itu kan semakna dengan itu. Nah, kata Abu Hanifah boleh, ya. Nah, boleh itu tidak mesti kemudian kan harus boleh ya kita lakukan gitu kan. Berarti boleh dong kita yang lain Allah Maha Besar gitu kan. Nah, ini terlalu berlebihan kalau menyikapi itu ya. Sekali lagi sekupnya itu harus dipahami. Abu Hanifah mengatakan boleh mengganti lafaz Allahu Akbar ya Allahu Akbar dengan Allahu A'zam atau Allahu Kabir gitu ya atau yang Allahu Ajal yang maknanya sama. Nah, dibolehkan. Tapi apakah Abu Hanifah melakukan itu? Gitu loh. Ya. Apakah Abu Hanifah mempraktikkan itu? Ya. Abu Hanifah kan tetap menggunakan Allahu Akbar. Ya, jumhur juga mengatakan bahwasanya tidak boleh mengganti itu. Gitu ya. Nah, kenapa Abu Hanifah kok membolehkan? Nah, kembali ke hukum asal. Ke hukum asal sekarang ya, lafaz itu sendiri bagian dari rukun sholat enggak, gitu ya. Bagian dari sunnah sholat tidak, kan gitu ya. Lafadznya, ya. Kalau takbiratul ihram jelas, gitu ya. Lafadznya, gitu loh. Lafadznya. Makanya beliau mengkiaskan loh, kan lafadznya sama, maknanya itu sama, gitu loh, ya. Nah ini mungkin kita anggap agak nyeleneh, gitu ya, agak aneh. Nah di sini sekali lagi di dalam kerangka kita berpikir itu tidak boleh, oh itu kan membolehkan, itu kan nyeleneh juga boleh, kita boleh dong itu lebih mengganti misalnya lafaz Allahu Akbar dengan Allah Maha Besar atau dibaca dengan lafaz-lafaz yang selain dari Arab ya, menggunakan, tidak ada ulama yang membolehkan itu gitu ya. Sekali lagi itu terlalu jauh memaknai pendapat Abu Hanifah ya. Kira-kira itu. Okay. Jadi insya Allah kita perluas di dalam pertanyaannya. Baik Ustaz, karena waktu sudah jam 10 Ustaz, 10 lewat. Dan ini agak menarik, memang di akhir kita baru agak menyentuh ke permasalahan ya. Dan ini menarik sekali membuka cakrawala teman-teman mengenai tentang pendapat Imam Abu Hanifah yang memang terkadang di masyarakat kita kurang familiar. Tapi ini berlaku di beberapa masyarakat di luar Indonesia sana, di selain Indonesia ini. Kayak gitu. Karena sudah jam 10 Ustaz, jadi nanti beberapa pertanyaan akan anak kirim ke antum. Nanti teman-teman bisa menulis kolom chat. Ada beberapa pertanyaan memang yang belum dijawab. Nanti akan dijawab oleh Ustaz Tirmidzi dalam bentuk format Word, dan akan saya share semua pertanyaan yang belum sempat terjawab sampai nanti di akhir perkuliahan kita. Gitu aja Ustaz ya. Karena kita sudah jam 10 lewat, saya khawatir teman-teman ada kegiatan yang lain. Oke. Mungkin kita cukupkan saja Ustaz ya sampai sini. Baik, ya. Insya Allah teman-teman kalau ada yang mau ingin ditanyakan boleh melalui fitur chat atau langsung menchat saya juga tidak apa-apa, agar saya sampaikan langsung ke Ustaz Tirmizi. Gitu aja Ustaz ya. Karena kita sudah masuk pukul 10 lewat 5. Udah 10 lewat 5. Baik. Terima kasih Ustaz Tirmizi atas kuliah umumnya pada siang hari ini. Alhamdulillah peserta yang bergabung di kuliah hari ini sekitar 60 orang. Kita ada sekitar 70-60 orang pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menjaga semangat kita sampai akhir perkuliahan ini.
Semoga apa yang waktu yang kita luangkan selama 1,5 jam, selama 8 hari di bulan Ramadan ini ditulis sebagai kebaikan kita ketika Ramadan ini, menjadikan Ramadan ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya karena kita isi dengan majlis ilmu yang baik ini. Mungkin itu saja dari saya sebagai moderator pada siang hari ini. Kita tutup perkuliahan kita pada siang hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihamdik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak sekali, Bu. Assalamualaikum. Ya.